Ya, kenapa orang-orang Arab, orang-orang Mekah, terutama orang Mekah itu kenapa mereka nggak mau nyusuin anaknya itu kenapa? Ada alasan apa sih? Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kitab Siratin Nabawiyah, Kitab Nurul Yakin, fi Siratin Sayyidil Mursalin, karya Imam Khudari, rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu bab rodoah atau bab menyusui dari buku Nurul Yakin. Ar-rodoah. Wa kana min adatil Arab an yaltamisu al-maradi' lima walidihim fil bawadi yakuna anjabalil walad. Dan salah satu kebiasaan di bangsa Arab adalah memberikan atau menyusukan anak-anak mereka kepada orang-orang bawadi. Apa makna bawadi di sini? Bawadi bisa diartikan dengan orang-orang Badui, orang-orang yang hidup di pedalaman gurun, bukan orang-orang kota, bukan orang ahli Mekah ataupun orang Madinah ataupun orang Taif. Mereka yang hidup di tenda-tenda, menggembala kambing ataupun unta di tengah padang gurun. Biar apa? Biar anaknya menjadi anak mulia. Kenapa? Orang-orang Arab, orang-orang Mekah, terutama orang Mekah itu kenapa mereka nggak mau nyusuin anaknya itu kenapa? Ada alasan apa sih? Kita bahas selanjutnya. Wa kanu yaquluna innal murabba fil mudun yakuna qalilal zahni fatirul azimah. Nah, ini, dan mereka mengatakan dan mereka bilang kalau anak-anak yang diasuh atau anak-anak yang dibesarkan, anak-anak yang disusui di dalam kota adalah kota Mekah, itu mereka menjadi malas dan kurang tekun dalam sebuah pekerjaan. Nah, ini adalah stereotip atau bisa dibilang kepercayaan mereka bahwa anak-anak kecil itu harus diberikan kepada ibu-ibu susunya, dan itu terpisah 2-3 tahun dari ibu kandung mereka. Faja'at niswatu min bani Sa'ad Ibnu Bakar yatlubunna atfalan yardu'uhunna, dan datang wanita-wanita atau ibu susu dari Bani Sa'ad bin Bakar untuk mencari anak agar disusui oleh mereka. Nah, di sini yang menariknya adalah wanita-wanita ini mereka tidak datang secara gratis. Mereka tidak datang secara sukarela untuk menyusui anak-anak itu. Tapi mereka mendapatkan imbalan, mendapatkan nafkah, mendapatkan sesuatu dari pekerjaan mereka menyusui anak-anak kecil dari kota Mekah. Fakan ar-Rabi al-Mahmud bin Nasib Halimah binti Sa'ad Zu'aib as-Sa'diyah. Dan yang diberi kesempatan untuk menyusui baginda Shallallahu Alaihi Wasallam itu bernama Halimah as-Sa'diyah. Ini mungkin sudah terlalu masyhur, sudah terlalu dikenal oleh semua orang. Udah pada tahu kalau yang menyusui ibu susu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Halimah as-Sa'diyah. Tapi kalian tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak mau disusui pakai payudara sebelah kiri. Beliau hanya mau disusui dengan payudara sebelah kanan. Kenapa? Di sini kita akan bahas. Wa qalat Halimah fazahabtu ilaihi fa idza huwa raqid. Dan Halimah berkata, aku datang kepadanya dan dia waktu itu sedang tertidur, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur. Fashtafaqtu an auqazahu bi husnihi wa jamalihi. Dan aku sangat tidak ingin mengganggu dia karena ketampanan dan kemuliaan dari Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih bayi sudah terlihat di sini. Fadanautu minhu rakidan, dan aku mendekati dia secara pelan-pelan, secara perlahan. Fawadatu yadaya ala sodrihi fatabassam dohikan, dan beliau Halimah as-Sa'diyah meletakkan tangannya ke dadanya Rasulullah, dan Rasulullah ketika itu tersenyum. Wa fataha ainaihi liyanzura ilayya, dan Rasulullah akhirnya membuka mata. Fa kharaja min ainaihi nurun hatta dakhala hilalis sama wa nanzur, dan
Halimah berkata dan Halimah bersaksi di sini bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka matanya, di dalam matanya keluar cahaya, yang cahaya itu tembus kepada langit. Faqabbaltuhu baina ainaihi, dan aku mencium di antara kedua matanya. Dan di sini wa ataituhu sadiyal aiman, dan aku memberi dia payudara sebelah kanan. Fa aqbala alaihi bima syaa minal laban, dan dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima meminum dari ASI tersebut sampai beliau kenyang. Fatahawwalathu ilal aisar fa aba, dan aku merubah dari payudara sebelah kanan ke sebelah kiri. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak. Kenapa menolak? Fakanat tilka halatuhu ba'dahu, dan begitulah Rasulullah sampai disapih, sampai beliau berumur 2 tahun. Beliau tidak mau menerima air ASI, air susu dari payudara sebelah kiri, melainkan hanya sebelah kanan. Namun mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menerima ASI dari sebelah kanan dan enggan meminum yang sebelah kiri? Apakah ada sesuatu? Faqad alhamdulillahu an lahu syarikan fil laban fa aba an yatanawalahu nasibuhu. Dan Allah sudah memberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sifat, yang mana sifat tersebut itu tidak mau menerima sesuatu yang bukan haknya. Nah, dari sini ASI yang sebelah kanan itu adalah hak dari Rasulullah SAW. Namun yang sebelah kiri itu milik bayi-bayi lain. Karena Halimah ketika itu tidak hanya menyusui Rasulullah SAW, tapi banyak anak-anak yang dibawa oleh Halimah. Banyak anak-anak lain dari Bani Quraisy atau dari sekitar Mekah itu yang diasuh juga oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi yang sebelah kanan itu milik Rasulullah, itu haknya Rasulullah, sementara yang sebelah kiri itu bukan hak Rasulullah. Nah, di sini Rasul tuh nggak mau, Rasul yang bayi itu nggak mau memakan hak orang lain. Jadi beliau tuh benar-benar manusia yang keadaannya tuh di atas kita, benar-benar manusia mulia yang mana dari hal kecil seperti ASI aja beliau tuh nggak mau menerima sesuatu yang bukan haknya. Kita lanjutkan. Wa ismu zaujiha Abu Kabsyah, dan nama suaminya adalah Abu Kabsyah. Kita lihat hamisnya nomor 1. Wa Haris bin Abdul Uzza As-Sa'adi, namanya adalah Haris bin Abdul Uzza As-Sa'adi. Wa huwa allazi kanat Quraisy tansubu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ma yuriduna an istihza'u bihi. Dan dari situ juga Bani Quraisy memberikan nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama bapak persusuan dia. Untuk apa? Untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi. Fayaqulun hadza ibnu Abi Kabsyah yukallamu minas sama. Orang-orang Quraisy berkata, ini nih anak dari Abu Kabsyah yang bicara dari langit. Jadi istihza di sini, istihza itu merupakan penghinaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihina oleh Bani Quraisy, oleh kaum kafir Quraisy, dengan mereka berkata, ini anak Abu Kabsyah, dia tuh bisa ngomong sama langit katanya. Wadurat al barokat ala ahli zakal bait alladzi arda'uhu muddata wujudihi bainahum, dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah ketika Rasulullah dalam murabbi, dalam tarbiyah, dalam asuhan keluarga tersebut. Wa kanat turabbu an arba'ah sanawat, dan diasuh kurang lebih 4 tahun. Kita lihat di hamis nomor 4. Hadza wa qad aslamat Halimah wa zawjiha wa banuha, dan Halimah berserta
suaminya dan juga keturunannya itu sudah masuk Islam. Jadi begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.